Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni dengan NIM 20044111138 dari kelas 3D Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengenai konsep dasar sistem informasi geografi beserta dengan contoh-contohnya. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan terdiri dari 3 macam, diantaranya yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan analisis kompleks wilayah. Oke, pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruangan tertentu. Pendekatan keruangan ini digunakan untuk mengetahui persebaran apa saja yang menggunakan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya itu seperti kita merencanakan pembukaan lahan, pelahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan, di antaranya sebagai data seperti ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Nantinya hal-hal itu digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mempengaruhi atau tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sekitaran tempat tersebut. Adapun 10 konsep esensial geografi diantaranya yaitu konsep lokasi, konsep jarak, keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep keterkaitan ruang, konsep diferensiasi area, konsep interaksi atau interdependensi, konsep nilai nilai. Di mana konsep lokasi ini merupakan letak atau tempat fenomena geografi. Terjadinya konsep lokasi berbagai menjadi 2 jenis, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Kemudian konsep jarak dimaknai sebagai ruang yang menghubungkan 2 lokasi atau 2 objek. Jarak antara dan 2 tempat bisa dihitung dengan satuan panjang dan waktu. Konsep jarak sering kali diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, baik untuk keperluan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian konsep morfologi. Konsep morfologi itu berkaitan dengan bentuk permukaan bumi secara keseluruhannya, misalnya dataran rendah, dataran tinggi seperti pegunungan dan lembah. Konsep keterjangkauan itu sendiri jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Konsep ini terjangkau tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga sarana dan prasarana penunjang. Kemudian konsep pola ini pun merupakan bentuk struktur dan persebaran fenomena atau terjadi di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Kemudian konsep aglomerasi ini pun itu adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur, biasanya itu
aglomerasi merujuk pada suatu pengelompokan aktivitas manusia dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dalam geografis seringkali konsep aglomerasi digunakan untuk mengkaji semua aspek sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian konsep nilai ini kegunaannya itu merupakan konsep yang berhubungan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat atau bisa kita dikembangkan menjadi potensi untuk menunjang perkembangannya. Jadi konsep nilai digunakan untuk menganalisis kondisi fisik suatu wilayah dan manfaatnya berbagai di kehidupan kita sehari-hari misalnya. Kemudian konsep interaksi atau interdependensi. Konsep interaksi ini atau interdependensi ini menunjukkan bagaimana keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lainnya dalam konteks saling memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area memuat perbandingan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbandingan itu perlu dirumuskan karena setiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing baik dari segi alam maupun penduduk. Kemudian konsep keterkaitan ruangan. Konsep terkaitan ruangan ini pun dapat menunjukkan bagaimana tingkat keterkaitan antara wilayah yang mendorong suatu terjadinya interaksi sebab akibat antar daerah. Dan konsep ini memberi pemahaman bahwa sejumlah wilayah berbeda bisa saling berhubungan dan mempengaruhi dalam berbagai aspek. Kemudian ada pun 3 pendekatan geografi yang sering kita gunakan, yakni pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah sekitarnya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pendekatan analisis keruangan. Oke, pendekatan keruangan itu pun adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena biosfer dalam ruangan. Jenis pendekatan inilah yang akan membedakan bagaimana geografi dengan ilmu lainnya. Adapun contohnya itu seperti dalam perencanaan pembukaan lahan untuk berbagai daerah permukiman yang baru. Hal yang harus diperhatikan adalah segala aspek yang terkait dengan wilayah yang akan digunakan, misalnya seperti bagaimana kondisi morfologi terkait dengan banjir, longsor, atau tanah bergeser. Hal ini diperlukan karena keadaan fisik lokasi dapat mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan menempatinya. Yang kedua itu pendekatan analisis ekologi, di mana pendekatan analisis ekologi ini adalah upaya mengkaji berbagai fenomena geosfer terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Di dalam organisme hidup, manusia merupakan satu komponen yang betul-betul penting dalam proses interaksi. Oleh karena itu, muncullah istilah ekologi manusia yang mempelajari interaksi antar manusia serta antar manusia dan berbagai lingkungannya. Yang ketiga, pendekatan analisis kompleks wilayah. Oke, pendekatan ini pun
mengkaji berbagai fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah yang berbeda-beda, sehingga membentuk karakteristik wilayah. Perbedaan ini mengakibatkan biasa munculnya interaksi antara suatu wilayah dan wilayah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contohnya pun seperti perbedaan komoditas dan kebutuhan antar wilayah, melahirkan kegiatan perdagangan. Sistem informasi geografi. Adapun pengertian yang saya akan bisa jelaskan, sistem informasi geografi. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah sebuah data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari segala bagaimana aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga berbentuk pola ruangan tertentu. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwa bagaimana sistem informasi geografi ini berbasis komputer yang biasa digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan dan menampilkan data. Informasi berbasis geografis ini adapun komponen SIG dibentuk oleh komponen-komponen yang saling berkaitan. Terdapat 3 komponen penting dalam SIG, yaitu pertama, perangkat keras hardware, di mana perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digital scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Kedua, perangkat lunak software. Perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output. Dan contoh perangkat dari SIG adalah program kerja seperti GGIS, ARSView, dan ArcGIS. Yang ketiga pun manusia atau browser sebagai pengguna, yaitu pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses analisis, dan publikasi data geografis. Adapun cara kerja SIG dapat mempresentasikan real world di dunia nyata di atas monitor komponen sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Tetapi SIG memiliki kekuatan lebih dari fleksibilitas daripada lembaran peta kertas SIG. SIG pun menyimpan semua informasi deskriptif unsur-unsurnya sebagai atribut-atribut di dalam basis data. Kemudian SIG juga membentuk dan menyimpannya dalam tabel-tabel rasional. Kemudian adapun manfaat sistem informasi geografi, yaitu yang pertama untuk manajemen tata guna lahan, yang kedua untuk inventarisasi sumber daya alam, yang ketiga untuk pengawasan daerah bencana alam, keempat untuk perencanaan wilayah dan kota. Adapun contoh aplikasi SIG yaitu diantaranya Google Maps dan Google Earth, yang dimana digunakan untuk menandai suatu lokasi dengan simbol-simbol tertentu dan sebagainya. Kemudian dimasukkan berbagai informasi ke dalamnya. Adapun data sistem informasi geografi itu
merupakan bahan baku yang diproses oleh sistem informasi di mana geografis, sehingga dihasilkannya informasi yang menggambarkan penampakan permukaan bumi. Jenis kata geografi dalam SIG pun terdiri dari satu, data spasial, yaitu data grafis yang berkaitan dengan lokasi, posisi dan area pada kodrat tertentu. Kemudian data spesial mempunyai beberapa hubungan geografi meliputi geometri, topologi, dan kartografi. Yang kedua, data non spesial atribut menguraikan karakteristik di mana objek geografi dari spesialnya seperti warna, tekstur, dan keterangan lainnya. Yang ketiga, hubungan antara data spesial non spesial dan waktunya. SIG pun memerlukan data masukan agar berfungsi dan memberikan informasi hasil analisisnya. Data masukan tersebut dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu dari lapangan, peta, dan citra penginderaan jauh. Kemudian data lapangan tersebut diperoleh langsung dari pengukuran lapangan secara langsung, seperti misalnya itu tanah, salinitas air, curah hujan, jenis tanah, dan lain sebagainya. Kemudian data peta, informasi yang lebih terekam pada peta kertas atau film dikonversikan ke dalam bentuk berupa digital, misalnya seperti peta geologi, peta tanah, dan sebagainya. Apabila data sudah terekam dalam bentuk peta, tidak lagi diperlukan dalam lapangan, terkecuali untuk mengecek kebenarannya. Data citra penginderaan jauh yang berupa foto udara itu atau rendah dapat diinterpretasi terlebih dahulu sebelum dikonversi ke dalam bentuk digital. Mungkin itu saja video yang saya atau materi yang saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.